Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini kita akan bahas sebuah film. Yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, jadi gini ceritanya. Film ini bermula di India tahun 1947 ketika itu terjadi masa pemisahan antara Pakistan dan India. Seorang anak perempuan bernama Mary Lennox sedang menghabiskan malam dengan bermain boneka wayang di tenda di kamarnya. Dan saat pagi harinya ia terbangun, ia mencari semua orang yang ada di rumahnya. Namun gak ada seorang pun yang dapat ditemukan di rumahnya yang sangat besar sekali. Lalu Mary ini termenung sendirian di rumah mewahnya tanpa seorang pun yang menemaninya. Ia hanya ditemani boneka-boneka wayangnya. Mary yang sendirian ini mengusir rasa bosannya dengan bercerita dan bermain dengan bonekanya itu berhari-hari ia lewati. Mary yang kelaparan nekat menghabiskan makanan sisa yang ada di rumahnya. Hingga suatu hari Mary kaget bertemu dengan seorang pria yang masuk ke rumahnya. Pria itu membawa Mary dan merawatnya. Mary dirawat di sebuah panti perawatan bersama anak-anak lainnya. Lalu Mary yang terbiasa hidup mewah nggak terima dia diberi makanan yang biasa. Dia lebih memilih memberikannya kepada orang lain. Mary sekarang mulai sadar bahwa Mary bukan anak kecil lagi yang nggak bisa terus-menerus bermain boneka. Dan akhirnya Mary membuang bonekanya ke lautan. Ternyata Mary akan dipulangkan ke rumah pamannya yang sangat mewah. Yang diantar oleh seorang nenek tua yang bernama Nyonya Matlock menuju ke rumah pamannya. Nah, di perjalanan Mary melihat burung pipit yang menyambutnya dengan amat sangat gembira. Dan singkat cerita, sampailah mereka di rumah yang amat besar tersebut. Keadaan rumah itu sangat sepi. Nenek itu mengantar Mary ke kamarnya. Seraya memberi pesan untuk selalu menunggu di kamarnya dan jangan menjelajah ataupun berjalan-jalan di sekitar rumah itu. Mary dengan naif menjamin bahwa ia nggak akan berkeliaran karena ia merasa dirinya udah dewasa. Mary sekarang ada di kamarnya. Mary kedinginan ketakutan tidurnya. Mary pun teringat saat dirinya tinggal di India bersama keluarganya. Mary tampaknya adalah seorang anak yang selalu dicuekin oleh keluarganya. Dan keluarganya juga tanpa peduli dengan apa yang dilakukan. Waktu semakin berlalu malam akhirnya tiba. Mary terbangun dari tidurnya. Mary seperti mendengar sebuah suara di ujung sudut. Dan Mary menghampiri sumber suara itu seraya berkata, apakah ada orang di sana? Namun memang di sana nggak ada siapapun selain dirinya di cermin. Pagi harinya tiba. Mary mengintip keluar jendela. Ternyata di luar jendela ini ada paman serta Nyonya Matlock sedang merebutkan sesuatu. Mary seketika itu pula kaget ketika pelayan yang bernama Martha menghampirinya. Mary protes kalau dirinya setiap malam selalu kedinginan dan mendengar seperti suara-suara jeritan. Namun Martha tidak peduli dengan protes dari Mary. Nah, di sini ada sesuatu kejadian ketika Mary nggak mau makan makanan yang disediakan oleh Martha. Dan Mary menyuruh Martha meriasnya. Sebenarnya si Martha sedikit kesal dengan Mary. Tapi akhirnya Martha meriasnya dan setelah dirias Mary mengintip ke sebuah pintu melihat pamannya sedang berdebat dengan Nyonya Matlock soal barang-barang yang ada di rumahnya. Setelah itu Mary berjalan-jalan keluar rumah. Keadaan rumah begitu parah dan tampak nggak terawat. Karena memang sebenarnya Mary sedang hidup di tengah peperangan, katanya Mary yang tidak punya teman. Mary bermain-main dengan dirinya sendiri. Ia menghitung lompatan-lompatannya hingga Mary melihat seorang dari kejauhan. Mary berlari menuju orang tersebut tapi saat didekati orang tersebut udah nggak ada. Selesai bermain mari beristirahat sebentar. Dan makan roti bekalnya. Ditemani seekor anjing yang tiba-tiba datang menghampirinya. Mary nampak takut dengan anjing tersebut. Dan berusaha mengusirnya.
Singkat cerita ketika Mary akan pulang ia diikuti oleh anjing tersebut di kediamannya. Mary protes dengan Nyonya Matlock soal anjing liar tersebut. Bibinya ini menyebutkan lagi soal aturan-aturan di rumahnya. Mary kembali ke kamarnya. Ketika ia melihat tembok-tembok di kamarnya, Mary teringat kembali saat dirinya hidup di India terdapat keanehan yang ada. Pagi hari saat Mary terbangun Mary melihat Martha sudah ada di depannya sedang membersihkan perapian. Mary bertanya ke Martha apakah hantu-hantu tentara menghantui rumah tersebut sampai-sampai setiap malam Mary mendengar suara teriakan. Namun Martha menyuruhnya untuk tidak menghiraukan hal tersebut. Setelah berdandan rapi Mary berjalan menuju dapur. Untuk meminta roti isi yang waktu itu ada sandwichnya. Mary berniat memanggil anjing itu dengan daging tersebut. Saat bertemu dengan anjing itu Mary berusaha berkenalan dengannya. Dan singkat cerita mereka akhirnya menjadi teman dan sahabat. Mereka bermain bersama tiba-tiba anjing itu mengantarnya ke sebuah tembok. Mary beranggapan kalau itu adalah rumah dari anjing itu. Malam harinya Mary pulang ke rumahnya. Mary terbangun tengah malam mendengar suara jeritan itu lagi. Mary memberanikan diri untuk melihat seisi rumah itu saat malam hari. Mary kaget saat Mary melihat ada seorang laki-laki yang lagi duduk di kasur. Mary mengenalkan dirinya ke orang itu. Dan orang itu juga mengenalkan dirinya ke Mary kalau namanya adalah Colin Craven. Dan ia adalah anak dari pamannya dan ternyata mereka ini sepupu. Wajah Colin amat sangat putih pucat. Penasaran Mary membuka selimut Colin. Dan kaget saat ada ayahnya di sana. Mary lagi-lagi teringat saat Mary bermain-main bersama ayahnya namun entah mengapa Mary tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya. Ia dibangunkan oleh Martha dan dirias sebelum Martha selesai. Tiba-tiba Nyonya Matlock datang dan memarahi Martha. Mary membela Martha. Mary akhirnya bertemu dengan pamannya dan pamannya mendengar kabar kalau Mary mengacaukan Michelle Wave pamannya. Sebenarnya pamannya bangga dengan Mary namun pamannya memperingati jika Mary mengacaukan Michelle Wave lagi. Maka Mary akan dikirim ke asrama dan mendapatkan pengasuh. Sesudah itu Mary lagi-lagi bertemu dengan anjing kesayangannya. Mereka berdua bermain lari-larian hingga tiba-tiba anjingnya ini kena perangkap. Mary menolongnya. Anjing itu lalu mengajak Mary ke tempat tinggalnya lagi. Di sebuah tembok besar yang dipenuhi akar. Mary mencari cara untuk masuk ke tembok itu. Mary memanjat ranting-ranting yang ada di situ hingga akhirnya Mary berhasil masuk ke dalam tembok tersebut. Mary yang terjatuh berhasil bangun. Mary tambah bingung dengan tempat yang baru saja Mary datangi dan Mary jalan-jalan lagi menelusuri tempat itu dan sangat indah serta asri. Singkat cerita Mary melihat anjingnya namun untuk mencapai anjingnya Mary harus menyeberang genangan air dan ketika Mary menghampirinya lalu mereka pun menelusuri tempat ini lagi. Mary lalu melihat burung yang waktu itu ia temui pada saat mau diantar. Burung itu memberikan petunjuk untuk mengambil sebuah kunci dan entah kunci apa. Waktu bermain telah usai. Mary pulang dan membersihkan diri. Malam harinya Mary berjalan-jalan di rumahnya dengan kembali ke kamar Colin. Lalu Mary mendengar suara Colin berteriak menolak untuk melakukan sesuatu. Mary lalu masuk ke kamar Colin. Mary mengajak Colin untuk berjalan-jalan. Mary menyarankan Colin untuk duduk di kursi roda dan bermain bersamanya. Namun Colin menolak. Mary yang memaksa langsung mendorong Colin ke kursi roda. Dan membawanya ke kamar Mary dan masuk ke pintu rahasia yang ditemukan Mary. Mary ternyata memperlihatkan foto ibunya dan ibu Colin. Entah mengapa Colin tidak ingin melihatnya. Film pun membawa kita flashback saat ibu Mary dan ibu Colin bersama namun bukannya bahagia Colin malah marah-marah. Mary yang terpancing emosi langsung berkelahi dengan Colin. Dan singkat cerita waktu malam pun tiba. Colin yang terbaring dibuka punggungnya oleh Mary. Mary berkata ternyata kalau Colin selama ini nggak punya bungkuk seperti yang Colin pikir.
Keesokan harinya Mary bermain-main lagi dengan anjingnya dan temannya yang bernama Deacon. Mereka semua sangat bahagia bermain di taman rahasia itu. Mereka bermain dengan sangat puas sehingga mereka menemukan sebuah gerbang yang tertutup tanaman. Mary dan Deacon mencoba membuka gerbang tersebut. Singkat cerita, mereka mengendap-endap ke rumahnya. Mereka berdua berencana untuk masuk ke kamar Colin. Tiba-tiba aja mereka ketahuan Martha. Martha mengancam dan memperingati Mary dan Deacon. Mary dan Deacon serta Martha masuk ke kamar Colin. Deacon dan Mary memaksanya untuk duduk di kursi roda. Mereka membawa Colin pergi mengendap-mengendap ke seluruh penjuru rumah dan membawanya ke taman yang mereka temukan. Colin yang manja tampak takut saat Mary mendorongnya dengan sangat kencang. Mary menuntun Colin masuk gerbang dan mereka sangat takjub saat mereka melihat tanaman-tanaman berwarna kuning yang begitu indah. Menyambut kedatangan mereka, akhirnya mereka sampai di taman rahasia. Colin dan Mary berada di tepian danau bertanya mengenai jenis-jenis bunga yang mereka temukan. Mary lalu mengajak Colin bermain-main bersama anjingnya yang baru. Dan Colin memberikannya nama Hatter. 3 orang G itu sangat bahagia sekali bermain di taman tersebut. Hari-hari berlalu, Mary berencana akan datang lagi ke taman tersebut. Nyonya Matlock yang melihatnya mengikuti kemana Mary pergi. Nah, Mary udah tahu nih bahwa Nyonya Matlock mengikutinya. Maka dari itu Mary bersembunyi di atas pohon. Tapi Mary yang ceroboh akhirnya ketahuan Nyonya Matlock, tentu aja memarahinya. Nyonya Matlock lalu membawanya ke pamannya. Pamannya marah apalagi saat ia tahu bahwa Mary mencuri mutiara yang ada di rumahnya. Nyonya Matlock juga memberitahu bahwa Mary mengajak Colin berkeliaran. Tapi kemarahan pamannya terdiam saat ia melihat sebuah ruangan yang ia rahasiakan terbuka. Dan ketahuan pamannya, akhirnya berencana mengirim Mary ke asrama. Tapi sebelum itu pamannya menguncinya di dalam kamar terlebih dahulu. Mary yang marah berusaha melampiaskan kemarahannya ke kuda kayu. Dan saat kuda kayu itu terjatuh, alangkah terkejutnya ia saat melihat surat-surat yang disimpan di dalam kuda itu. Sedangkan paman yang sedang meratapi kesedihannya di ruangan rahasia tersebut. Ia teringat hari-harinya bersama istrinya. Malam pun tiba, Mary membaca surat-surat tersebut dan pagi harinya Mary langsung membawa surat itu menuju taman rahasianya. Deacon yang melihatnya mengejar Mary. Mary menyuruh Deacon mengikutinya. Ternyata Mary mengetahui bahwa masih banyak sekali taman rahasia dan singkat cerita. Sampailah mereka di pohon tempat ibu dan bibinya ini bermain-main. Mary bercerita ke Deacon soal apa yang terjadi dengan ibunya dan bibiknya. Dan ternyata ibunya Colin ini sakit dan meminta ibunya Mary untuk menemaninya di taman rahasia sebelum ia wafat. Nah, karena terlalu sedih ditinggal oleh istrinya, akhirnya paman Mary menutup taman. Mary lalu mempunyai ide untuk membawa Colin ke taman ibunya. Mary mengendap-endap di rumahnya. Ia mendorong kursi roda Colin menuju taman rahasia. Dan sesampainya di sana Mary Deacon berusaha untuk menyelamkan Colin ke dalam air. Dan inilah pertama kalinya Colin berenang. Mary Deacon bermain-main di taman dan mengenal jenis-jenis semut. Mereka semua begitu bahagia saat bermain peran. Setelah puas bermain, Mary membawa Colin ke pohon di mana ibunya berada. Pohon yang ada ayunannya itu. Mary berpikir mungkin aja taman dan pohon itu cara menyembuhkan Colin dari penderitaannya. Namun Colin menolak dan menyuruh Deacon untuk mengantarnya pulang, dan ajaibnya saat Colin pulang, pohon-pohon yang ada di taman itu seperti ikut gugur. Malam harinya saat Mary membaca surat-surat itu, tiba-tiba aja angin bertiup dengan kencang dan betapa kagetnya Mary saat ia melihat ibunya ada di depan jendela. Setelah itu langsung membawa surat-suratnya ke kamar Colin. Ia kaget juga saat melihat Colin berusaha berjalan walau akhirnya terjatuh juga. Mereka kembali ke taman itu lagi membaca surat-surat yang Mary temukan.
Mary cukup kaget, ternyata ibunya yang dia pikir dia sangat cuek ternyata sangat peduli dengan Mary walaupun ia hanya mengetahuinya lewat surat-surat. Singkat cerita, Nyonya Medlock telah membawa Mary ke sebuah ruangan. Nyonya Medlock memberikan Mary seragam asrama dan bersiap untuk mengirimnya. Mary langsung berlari ke pamannya dan menanyakan mengapa pamannya ini berbohong kepada Colin kalau berbungkuk. Mary berusaha meyakinkan pamannya ini untuk bertobat tapi belum berhasil. Malam hari pun tiba, pamannya mengurus berkas-berkas di ruangannya. Sedangkan Mary berlari dan bersembunyi di taman. Keesokan harinya para teman-temannya datang ke taman, mereka berbincang-bincang hingga akhirnya ia melihat sebuah asap mengepul di udara. Mary langsung berlari menuju sumber asap tersebut dan ternyata rumah mewah itu terbakar. Di dalam rumah itu hanya ada pamannya. Mary yang mencari Colin. Mary mendobrak masuk untuk menyelamatkan pamannya lalu menarik tangan pamannya untuk menolongnya. Dan karena banyak asap yang masuk ke mulut pamannya akhirnya terjatuh. Pamannya menyuruh Mary untuk meninggalkannya. Namun Mary nggak ingin pamannya sendirian. Pamannya lalu tiba-tiba melihat bayangan istrinya menolongnya sedangkan Mary yang terjatuh melihat bayangan ibunya yang menyentuh lembut pipi Mary. Mary dan pamannya akhirnya berhasil bebas dari rumah itu. Mary mengajak pamannya untuk masuk ke taman rahasia itu. Pamannya dan Nyonya Medlock sangat kagum dengan taman tersebut. Dan akhirnya pamannya menemukan Colin ada di situ. Pamannya cukup kaget saat melihat Colin sedang berusaha berjalan. Dan ayahnya langsung memeluk Colin. Dan sejak saat itu ayahnya Colin mulai berubah dan memperbaiki rumahnya dengan tema taman tersebut. Sedangkan Colin sekarang udah bisa jalan dan Colin sering bermain di taman dengan Mary dan Deacon. Dan itu saja, sekian video kali ini, semoga terhibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.